Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sang Ilmu dimanapun Anda berada. Kita dulu pernah ya membuat sebuah tes menggunakan Google Form ya, dan itu termasuk fitur yang baik yang diberikan oleh Google untuk membuat kuis ya menggunakan Google Form. Kalau teman-teman Anda yang tertarik untuk menonton, silahkan cek link di dalam deskripsi. Saya sudah menyertakan link untuk diarahkan ke video yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat kuis menggunakan form miliknya Microsoft ya. Perlu Anda ketahui, sebetulnya Microsoft termasuk perusahaan yang sangat besar sekali ya, mirip seperti Google. Salah satu search engine milik Microsoft itu juga adalah Bing ya. Kalau di Google kan namanya google.com ya. Kalau di Microsoft itu namanya Bing ya. Nah, ini saya yakin sudah nggak asing di telinga teman-teman. Oke, langsung kita to the point saja. Kita akan membuat form di Microsoft. Caranya begini teman-teman, pastikan sudah mempunyai akun milik Microsoft ya. Sebetulnya banyak sekali caranya gimana membuat akunnya, termasuk di Bing ini juga bisa ya. Teman-teman silahkan masukkan aja link bing.com ya. Kemudian akan diarahkan kurang lebih tampilan seperti ini, tapi ini latar belakangnya gambarnya bisa jadi beda dengan di teman-teman ya. Nah, cara buatnya masuk saja di sini, dimasuk ya. Nanti kemudian akan diarahkan ke sini ya, diminta untuk masuk. Nah, karena kalau belum buat akun, teman-teman bisa klik aja di sini buat akun. Nanti kita diminta untuk membuat email ya. Dan di sini ya teman-teman bisa klik aja di sini, dapatkan alamat email baru. Nah, ini silakan masukkan alamat emailnya. Kemudian di sini ada opsional, kalau di Google kan gmail.com ya. Di sini ada beberapa opsional yang bisa teman-teman pilih. Atau teman-teman bisa juga daftar akun atau loginnya di live.com ya. Langsung ini. Kalau live.com ini langsung mengarah ke email Outlook miliknya Microsoft. Oke, baik, untuk pembuatan akun saya rasa teman-teman sudah canggih untuk buatnya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya anggap teman-teman sudah punya akun miliknya Microsoft ya. Oke, sekarang kita langsung saja. Kalau sudah login atau masuk di sini ya, boleh masuk, atau kita langsung menuju ke formulir miliknya Microsoft ya. Alamatnya di sini. Alamatnya adalah form.office.com ya, di sini ya. Baik, di sini karena saya belum masuk, saya harus masuk dulu. Akan masuk menggunakan akun email Microsoft. Oke, dan ketika Anda masuk di akun di dalam halaman form office atau form miliknya Microsoft ini, Anda akan dihadapkan sebuah layar seperti ini ya. Untuk membuat kuis, teman-teman silahkan klik saja di sini, kuis baru ya. Oke, di halaman ini seperti biasa, ini adalah halaman judul. Teman-teman bisa tuliskan saja, misalkan matematika gitu ya. Misalkan ya, contoh. Di sini teman-teman bisa kasih saja deskripsi ya. Di tutorial ini saya akan berikan contoh bagaimana membuat kuis pilihan ganda dan esai ya. Sama seperti di video sebelumnya ketika membuat kuis di Google Form ya. Jadi silakan, ini deskripsinya, teman-teman bisa tulis saja apa saja di sini ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan baru. Kemudian saya ingin pertama kita buat nama dulu ya. Nah, ini kekurangannya dari Microsoft. Kalau di Google kita bisa membuat pin ya. Jadi ketika siswa kita mengunjungi link yang sudah kita bagikan, siswa harus masukkan pin sebelum mengisi formulir. Kalau di sini bisa, hanya saja jawaban pin bisa kelihatan ya. Contoh nih, silakan masukkan pin. Nah, kemudian mereka harus tulis di sini, kita harus menulis di sini ya, batasan, kemudian kita buat sama dengan, misalkan pinnya adalah kita anggap 25 gitu ya.
maka di sini akan tertulis angka harus sama dengan 25. Ini kurang bagus ya. Kalau di Google itu kita bisa membuat pin ya, khusus agar siswa nggak bisa masuk. Nah, untuk di sini maka ketika link kita bagikan, kita harus hati-hati agar link tersebut tidak bebas diakses oleh orang lain ya. Oke, saya hapus saja ini. Kemudian kita buat tambahkan baru, kita buat teks, kita tulis saja nama. Jadi saya ingin nanti ada siswa menulis namanya dulu, kemudian ini saya tulis harus diisi begitu. Poinnya di sini ya, perhatikan di sini ada tulisan poin, maka kita kosongkan karena ini nama nggak mungkin ada poinnya ya, jadi kita kosongkan saja. Kemudian ini juga nggak kita kasih ya, karena nama yang nggak mungkin ada jawaban. Oke, kemudian kita klik tambah baru. Selain nama kita akan tulis NIS ya. Oke, saya belum kasih tahu di sini isinya apa aja. Di sini ada pilihan. Ini nanti untuk pilihan ganda. Ini untuk teks. Ini untuk penilaian ya. Misalkan bisa ngasih bintang berapa gitu di sini. Kemudian ada tanggal. Di sini juga kita bisa lihat ada pilihan berupa tabel gitu ya. Kemudian dan lain-lain yang nanti bisa dilihat. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kemudian saya tulis lagi di sini. Saya ingin nanti siswa juga mengisi NIS ya, nomor induk siswa ya, begitu. Kemudian di sini juga saya buat harus diisi. Kemudian di sini karena NIS itu rata-rata angka, maka ini saya buat seperti ini batasan. Kemudian saya tulis angka ya. Namun misalkan di sekolahan Anda NIS-nya itu ada yang berupa huruf ya, maka ini jangan dibuat ya. Oke, begitu. Jadi untuk halaman depan saya minta siswa untuk mengisi datanya dulu, data diri seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita sudah buat halaman depan. Selanjutnya saya ingin ada bagian lain untuk halaman kedua ya. Klik aja di sini ya, tambahkan baru. Kemudian teman-teman klik saja di sini. Kemudian klik bagian ya. Nah, bagian 2 ini artinya halaman kedua ya. Ini halaman 1, halaman kedua. Halaman 1 ini kita bisa isi aja di sini. Biodata diri ya. Gitu. Oke, begini ya. Selanjutnya nih bagian 2. Saya akan membuat soal pilihan ganda ya. Jika sudah, klik aja di sini. Saya akan membuat 2 soal untuk pilihan ganda dan 2 soal untuk esai ya. Yang pertama kita buat dulu, tambahkan, kemudian karena ini pilihan ganda, kita pilih yang ini. Oke, sebagai contoh saya kasih aja soal misalkan 10 ditambah 10. Berapa perhitungan 10 ditambah 10? Nah, begitu. Kemudian kita kasih opsi pilihannya apa saja, 12 gitu ya. Kemudian 13 gitu ya. Kemudian 30, kemudian 20 gitu. Udah. Selanjutnya kita harus memberikan informasi berapa nilai yang benar ya, atau berapa jawaban yang benar. Untuk memberikan informasi tersebut, silakan checklist di bagian mana jawaban yang benar ya. Karena ini harusnya jawabannya 20, maka kita harus checklist di sini. Ini jawaban yang tepat. Atau kita bisa juga komentari ya setiap jawaban. Misalkan dia menjawab salah yang ini ya, kita bisa kasih komentar di sini. Komentarnya apa? Ketika dia jawab ini, komentarnya apa gitu ya. Nah, tapi di sini saya nggak akan membuat komentar, jadi saya kosongkan saja. Ini saya kosongkan. Nah, terus ini ya hebatnya kelebihan lain. Kelebihan lain dari form miliknya Office ini adalah kita bisa membuat atau menampilkan rumus ya. Perhatikan baik-baik. Coba arahkan ke bagian bawah ini, tanda titik 3. Kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian matematika ya. Masuk di sini, kemudian kita bisa masukkan rumus ya. Kalau misalkan di
form miliknya Google ini nggak ada ya, setahu saya sih gitu. Dan di sini bisa masukkan rumus ya, masukkan persamaan gitu ya. Misalkan begini. Nah, itu kan ya. Contoh saja ini. Saya hapus saja, misalkan matematikanya saya hapus, ini juga saya hapus. Itu. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Oke nih, ini ya, ada, jangan lupa di sini poinnya berapa. Saya tulis saja 25 begitu. Di sini saya buat harus diisi, jadi siswa harus mengisi ini sebelum melanjutkan. Ini saya tambah lagi opsi kedua. Saat jawaban yang benar ini saya checklist begini, yang lain saya abaikan. Selanjutnya saya akan membuat soal untuk yang esai ya. Jadi saya buat bagian ketiga, ini bahan kedua, saya buat bagian yang ketiga. Sorry, di sini masuknya. Kemudian bagian soal deskripsi silahkan diisi, kemudian kita tambahkan esai pendek aja ya. Tambahkan, kita pilih yang teks. Kemudian kalau kita checklist ini maka jawaban panjang, kalau enggak ya berarti pendek ya. Ini harus diisi. Misalkan pertanyaannya adalah, aduh ini soal matematika, esai apa ya? Oke, ini saya anggap soal yang lain ya. Gitu ya. Jadi kita masukkan jawaban. Nah, ini kita masukkan jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar adalah Indonesia ya. Ini huruf besar ataupun kecil itu tetap bisa, dia masih bisa melihat ya. Jadi misalkan siswa menjawab huruf kecil semua, maka ya kalau asalkan dia hurufnya benar maka bisa benar ya. Jadi huruf besar atau kecil tidak berpengaruh. Poinnya adalah 25, sama seperti yang di atas. Jadi nanti totalnya adalah 100. Jawabnya Indonesia, atau misalkan ada opsi jawaban lain, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita tambah lagi teks, harus diisi. Pertanyaan kedua adalah, jawabannya adalah Palembang, kita tulis. Nah itu. Jadi sudah kayaknya. Oke. Ini jawabannya sudah. Jadi totalnya adalah nanti harapannya totalnya adalah 100 poin ya. Di sini nanti otomatis tertulis 100 poin. Oke, selanjutnya, nah kalau di sini ini lebih simpel ya, nggak ribet di seperti yang ada di form miliknya Google. Kalau di Office ini lebih simpel banget. Jadi ini udah selesai kita ya. Kemudian kelemahannya di sini adalah, setahu saya ini nggak bisa dipindah-pindah ya. Misalkan nih, ini kita sudah buat kuis di sini, ternyata harusnya di sini masuknya. Kalau di Google ini tinggal klik seret pindahkan sini ya. Kalau di sini nggak ada opsi, setahu saya ya. Kalau misalkan teman-teman tahu informasinya silahkan kasih tahu ya. Nah oke, setelah itu ini sudah selesai sebetulnya, tapi kita jangan buru-buru dulu, masih ada settingan yang harus kita atur ya. Perhatikan di sini teman-teman, ada settingan titik 3 di pojok kanan atas ya. Silahkan diklik saja. Kemudian teman-teman masuk di pengaturan. Nah, di sini penting nih. Di sini ada opsional untuk menghidupkan dan mematikan tombol ya. Opsi untuk kuis tampilkan hasil otomatis. Kalau misalkan kita hidupkan, nanti siswa ketika selesai mengisi kuis, dia bisa melihat skornya berapa, dan dia bisa melihat mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah ya. Opsi ini biasanya saya hidupkan kalau misalkan siswa mengerjakan soalnya di kelas ya. Kalau dia mengerjakan di rumah, ini saya matikan ya. Tujuannya apa? Kalau misalkan dia di kelas ya, dia masih bisa melihat jawabannya. Dia bisa melihat jawaban yang benar mana, tapi dia nggak bisa ngasih tahu temennya. Kalau misalkan dia ngerjakan di rumah ya, kalau ini saya hidupkan, mereka bisa tahu jawabannya dan mereka bisa memberitahukan jawaban ke teman-temannya ya. Ini opsional, silakan teman-teman dipikirkan saja mau dihidupkan atau enggak ya. Di sini ada informasi apakah ini dihidupkan atau dimatikan ya. Kita bisa fleksibel. Kalau kita checklistnya kita buang, maka otomatis ini kuisnya sudah selesai ya. Teman-teman bisa kasih informasi di sini, misalkan kuis sudah selesai gitu ya.
Karena ini masih hidup, saya anggap hidup ya, saya checklist saja. Kemudian di sini ya, kerennya lagi di dalam form Office ini kita bisa ngatur kapan kuis ini dimulai dan kapan kuis ini selesai ya. Contohnya di sini. Ketika kita checklist, kemudian kita kasih opsional kapan kuis ini akan bisa diakses atau bisa mulai ya, gitu kan. Kalau misalkan enggak ya kita buang saja. Dan kita lihat di sini ada opsi tanggal selesai ya. Jadi kapan dia selesai ya. Kalau misalkan sudah melewati tanggal sudah kita tentukan, siswa sudah nggak bisa ngisi formulir. Oke, paham ya? Saya buang saja. Acak pertanyaan ini enggak. Kirim pemberitahuan ke setiap tanggapan lewat email. Kalau kita checklist ini, nanti kita dapat informasi bahwasanya sudah ada yang mengisi formulir, gitu ya. Dan dikirimkan melalui email. Emailnya email yang kita daftarkan tadi. Gitu ya, saya rasa paham maksudnya. Ini saya hidupkan nggak apa-apa, kemudian saya matikan saja. Kalau ini sesuaikan pesan terima kasih. Ketika sudah selesai mereka menjawab soal, maka ada informasi akan ditulis apa, misalkan ini tanggapan Anda telah terkirim, atau kita tulis saja. Nah gitu ya. Baik, jika sudah selesai, sudah, kita boleh close saja. Kemudian kita boleh klik saja, boleh kita perhatiin jauh ya untuk melihat hasilnya. Nih, hasilnya seperti ini. Untuk mengirimkan link kepada siswa, oke, ini kita bisa lihat juga dalam bentuk HP ya, seperti apa tampilannya gitu ya. Wah, ini komputer seperti apa gitu. Nah, untuk mengisikan atau mengirimkan link, untuk mengasihkan link kepada siswa, kita klik aja di sini kirim. Kemudian ada link ya, kita boleh salin saja linknya. Kita juga bisa ngirim dalam bentuk kode barcode, kemudian embed juga email ya. Nah link ini yang akan kita bagikan ke siswa, misalkan kita isi ya, paste, kemudian kita enter. Linknya agak panjang, teman-teman bisa buat pendek pakai opsional yang lain. Nah kita isikan biota tadi, misalkan saya, kemudian listnya ini misalkan ya. Kalau misalkan ini bentuknya bukan angka, maka dia harus ada informasi nilai harus berupa angka ya, karena tadi kita sudah setting. Misalkan jawabannya ini gitu, kemudian klik berikutnya, dan ini misalkan jawabannya adalah saya pilih yang benar, satunya yang salah ya. Ini saya anggap salah begini, kemudian ini yang benar ya. Kemudian halaman berikutnya, di sini adalah Indonesia, misalkan di sini adalah Bandung gitu ya. Ini jawaban yang salah ya. Kemudian kita klik kirim. Maka informasi ada tadi ya, yang sudah kita buat. Terima kasih, kuis selesai, jawaban Anda telah tersimpan. Dan karena tadi ada informasi, kalau misalkan dia bisa melihat hasil nilai, lihat hasil seperti yang sudah saya hidupkan tadi, kita bisa klik di sini. Kalau misalkan ini tadi kita matikan, maka ini sudah nggak ada lagi ya. Untuk melihat hasil kita klik saja. Nah ini nilainya 50/100, artinya nilainya 50 dari 100 poin total ya. Dan mereka bisa melihat jawabannya. Nah, ini salah ya, jawabnya ada ini benar, ini benar, ini salah ya. Harusnya jawaban yang benar adalah Palembang. Nah itu saja. Oke, itu saja, barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, untuk formulir miliknya Office ini saya rasa lebih keren ya, tampilannya lebih bagus teman-teman. Oke, kita lihat dulu tanggapannya ya. Nah, kita bisa lihat tanggapannya dari siswa, dan kita bisa download Excel-nya ya. Nah kita bisa download dan kita lihat hasilnya melalui Microsoft. Temanya juga kita bisa ubah ya, mau warna apa saja dari sini. Nah warnanya. Oke, kalau kesimpulannya menurut saya tampilannya lebih
keren, yang miliknya Office itu sih beda-beda lah setiap orangnya. Kalau menurut saya sih tampilannya lebih bagus, lebih bersih saja yang ada di Office ya, dan nggak ribet. Tapi opsional beberapa pengaturan settingan lebih lengkap yang ada di di Google ya. Oke, itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.